Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. teman-teman. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok hukum tata negara ingin menyampaikan atau memaparkan materi mengenai trias politika yang mengalami perubahan ke tetras politika. Jadi kami satu persatu akan memaparkan materi secara bergantian. Tolong didengar ya. Terima kasih. Silakan dimulai. Next. Ya, perkenalkan nama saya Irba Prabu Dewangga dengan NIM 131 2300 120. Saya Ismadia Dinoviani dengan NIM 13123001400. Perkenalkan, nama saya Dia Sardian Salbar, NIM saya 13123001443. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Ramadhani dengan NIM 13123001160. Saya Meisya Brina Melika Alista, NIM 13123001161. Saya Marsha Widya Asmoro, NIM 13123000155. Ya. Lanjut, Mas. Silakan Mbak Bahas Novi. tentang trias politika. Jadi sederhananya, trias politika itu merupakan pemisahan kekuasaan. Jadi konsep ini konsep politik yang membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 cabang. Pemisahan kekuasaan merupakan sebuah ide yang membuat pemerintahan berdaulat harus membaginya menjadi beberapa cabang. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, pada pemerintahan berdaulat bisa menghindari adanya kekuasaan negara yang absolut. Dengan begitu, demokrasi dalam suatu negara tetap terjaga. Lewat Montesquieu, konsep pemisahan kekuasaan berkembang terbagi menjadi 3 lembaga. Yang pertama yaitu eksekutif. Eksekutif ini merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di dalam Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Jadi, presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintahan lainnya atau para menteri. Yang berikutnya yaitu legislatif. Jadi legislatif ini merupakan lembaga yang terbentuk untuk mencegah kesewenangan oleh raja atau presiden. Jadi terdapat 3 lembaga yang diberikan kewenangan legislatif di Indonesia. Antara lainnya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, berikutnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lalu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang terakhir yaitu yudikatif. Jadi yudikatif ini merupakan lembaga yang mengontrol semua lembaga yang menyimpang dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Jadi lembaga ini juga berfungsi untuk menguji material rancangan undang-undang serta mengesahkan atau membatalkan suatu peraturan negara. Nah, dari konsep pemisahan trias politika atau pemisahan kekuasaan ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut. Sebagai negara demokrasi, termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini. Sekian trias politika. Ya. Lanjut, Mas Dias. Oke, Oke, tetras politika selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli. Silahkan. Tetras politika adalah konsep yang menekankan pada keberadaan 4 kekuasaan atau wewenang dalam suatu negara,
yaitu ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kekuasaan pengawasan. Penambahan kekuasaan pengawasan tersebut mencerminkan perubahan dinamika politik dan sosial di era modern. Lanjut, Mas. Silakan, Faris. Mengapa Trias Politika menjadi Tetras Politika? Silakan. Selanjutnya, Mbak Marsha. Tetras Politika tidak menggantikan Trias Politika, begitupun sebaliknya. Itu memperluas konsep Trias Politika dengan menambahkan kekuatan media massa sebagai kekuasaan keempat. Hal ini mencerminkan perubahan dalam dinamika politik dan sosial di era modern, di mana media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mengawasi pemerintahan. Jadi, sementara Trias Politika tetap relevan, Trias Politika memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif tentang pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Oke, lanjut ya. Lalu, apa kaitannya Trias Politika dengan Ketatanegaraan Indonesia? Silakan, Mas Dias. Hubungan Tetras Politika dan Trias Politika dengan Ketatanegaraan Indonesia. Terciptanya pemisahan kekuasaan atau Trias Politika tentu bukan tanpa tujuan. Setidaknya ada dua tujuan dari terciptanya konsep itu, yakni menghindari potensi terjadinya pelimpahan kewenangan atau kekuasaan kepada orang yang sama, sehingga nantinya potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa terhindarkan. Adanya pemisahan kekuasaan menjadi 3 lembaga bisa membantu menghindari ketimpangan pemerintah negara. Tidak hanya itu, dampak korupsi di pemerintahan dan ketimpangan sosial juga bisa terminimalkan. Peran Trias Politika sebagai sistem yang menerapkan kepada pemerintahan Indonesia, yakni pemisahan kekuasaan pemegang peranan penting terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Adapun berbagai peran penting itu sebagai sistem negara bisa melakukannya sesuai prosedur. Setiap lembaga yang ada di negara kita akan menjalankan dan mengelola tugas negara. Mereka pun juga akan menyesuaikan aturan yang berlaku. Aspirasi rakyat bisa diterima dan dikaji oleh lembaga-lembaga yang ada, terutama lembaga yudikatif. Maka, Tetras Politika adalah konsep yang menekankan pada keberadaan 4 kekuasaan atau wewenang dalam suatu negara: eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kekuasaan pengawasan. Hubungannya dengan kenegaraan adalah bahwa konsep ini mencerminkan struktur dan fungsi dasar negara, di mana setiap kekuasaan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Sekian, terima kasih. Pun, matur nuwun. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya itu, Tetras Politika ini konsep yang menekankan pada keberadaan 4 kekuasaan yang berbeda dengan Trias Politika. Kalau Trias kan 3 ya, Tetras ini 4. Apa yang ditambahkan di Tetras ini? Yang ditambahkan adalah kekuasaan pengawasan. Jadi ada hubungannya dengan kenegaraan bahwa konsep ini mencerminkan struktur dan fungsi dasar negara, di mana setiap kekuasaan itu memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Jadi sebenarnya Tetras Politika ini tidak menggantikan Trias Politika. Sebaliknya, ini salah satu bentuk perluasan dari teori Trias Politika. Jadi tidak ada penggantian karena pada dasarnya itu samanya ditambahkan satu lembaga saja. Jadi ya itu saja. Ada tambahan teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Mas Faris? Oke, kesimpulan nih, Ta. Ya, dibaca. Tetras Politika tidak menggantikan Trias Politika, hanya saja memperluas konsep dengan menambahkan kekuasaan pengawasan untuk mencerminkan perubahan dalam dinamika politik dan sosial di era modern. Tetras Politika dan Trias Politika merupakan suatu landasan dalam sistem pemerintahan di negara Indonesia. Bahwasannya konsep tersebut mencerminkan struktur dan fungsi dasar negara. Oke, sekian dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga pemaparan materi ini bisa membantu yang menonton ya.
Ya, kami berenam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.